Halo, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan Mr. Yandri dalam video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini, Mr. Yandri akan memberikan tema yang baru, itu bab 12, ciri-ciri gereja paguyuban. Sebelum memulai, marilah kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur juga karena pada hari ini kami dapat dipertemukan kembali melalui momen video pembelajaran ini. Semoga dengan video pembelajaran ini kami semakin menyadari berkat dan cinta kasih para guru dan kedekatan kami kepada Miss dan Mister kami. Marilah kita mendoakan doa Salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi buat anak-anakku. Salam sehat. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum Mister masuk ke materi, Mister ingin menyampaikan satu poin penting terkait dengan video pembelajaran atau terkait pembelajaran agama kita. Beberapa hari yang lalu Mister mendengar bahwa ada orang tua murid yang mengatakan bahwa ketika ada guru yang memberikan video pembelajaran seperti ini, ya, terkadang itu ada siswa, ya, yang ketika diajak berdoa itu ada yang menonton video berdoa sambil tidur, ya, sambil tidur di tempat tidur atau mungkin sambil makan, ya, maksudnya ya melakukan tindakan yang mungkin ya ini maksudnya diajak berdoa. Maksud Mister begini, Mister Yandri mengajarkan agama ya kepada kalian. Lalu juga Mister itu tidak hanya mengajarkan soal pengetahuan, soal etika, sopan santun, tata krama, tetapi juga yang terpenting itu Mister mengajak kalian untuk ya mari membangun relasi dengan ya Tuhan. Itu tadi melalui doa. Makanya Mister kalau melihat ya Mister memberikan atau Miss dan Mister lain memberikan kalian video seperti ini lalu kemudian diawali dengan doa, maka pertanyaannya bagaimana sih sikap yang baik kalau kita mau berdoa? Apakah sambil tidur-tidur, ya, baring-baring di tempat tidur, di sofa atau sambil makan? Atau mungkin juga ada yang skip. Ya mungkin bahwa Mister Yandri sebagai guru yang memberikan video tidak bisa melihat kalian ya dalam video seperti ini. Tapi ya Mister yakin dan percaya Tuhan itu tidak tidur ya. Tuhan mungkin tidak terlihat tetapi dia selalu hadir. Bisa saja Mister Yandri tahu dari orang tua kalian, ya, dari orang-orang terdekat Mister ya, yang memberitahukan kepada sikap dan tindakan kalian. Jadi ini Mister tidak menuduh kalian, tapi bahwa ketika Mister memberikan video seperti ini ya marilah ya kalian menyadari diri. Oh saya sudah diajak ya makanya tadi Mister mari mempersiapkan hati, hening sejenak. Itu kalian memberikan waktu, Mister memberikan waktu untuk kalian untuk ya untuk mengatur diri untuk berdoa. Jangan sampai kalian salah menggunakan hal seperti ini. Jadi itu mungkin poin pertama yang Mister bisa berikan kepada kalian soal bagaimana sekali lagi membangun relasi dengan Tuhan ya. Tadi melalui doa. Ya kalau videonya mari kita berdoa ya, doa. Apakah doa itu penting? Ya menurut Mister itu penting. Kalian bisa lihat orang tua kalian, mami, papi kalian atau siapapun itu kalau mau pergi jauh, naik pesawat atau naik mobil pasti ya kalau bukan tanda salib ya, mari kita berdoa dulu. Nah, apakah doa bisa menyelamatkan kita? Ya, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan ya. Makanya kita sebagai orang beriman, beragama, ya kita secara Katolik ya memiliki kepercayaan akan hal itu. Jadi itu yang poin penting yang Mister berikan sebelum mulai di pelajaran ini. Nah, anak-anak tolong siapkan textbook kalian, siapkan buku catatan kalian. Minggu lalu Mister sudah memberikan tentang gereja sebagai paguyuban ya. Paguyuban itu apa? Ya, paguyuban itu ya perkumpulan ya, suatu perkumpulan dalam suatu umat beriman dalam skala yang lebih besar. Nah, jadi kita sudah membahas itu minggu lalu dalam video Mister yang minggu lalu. Nah, dalam minggu lalu juga Mister telah memberikan ya ada dalam gereja Katolik yang dipahami sebagai paguyuban, perkumpulan, persekutuan itu ada hierarkinya, ada keanggotaan gereja, ada hierarki ya.
para uskup, pastor, ada para birawan-birawati ya, para kaum awam ya. Kita ini kaum awam. Nah, semoga kalian sudah mencatat hal-hal penting seperti ini. Ya, jadi sekarang kita akan masuk tentang ya, ciri gereja paguyuban. Nah, kita lihat. Gereja paguyuban adalah persekutuan. Oke, Mister. Nah, di sini ada gambar Paus Fransiskus ya dengan imam besar dari Al-Azhar di Mesir. Ini kalau Mister nggak salah ingat, ini kayaknya pertemuannya di tahun 2018 lah atau 2019 sebelum corona. Di sini dikatakan gereja adalah anggota keluarga Allah ya. Efesus bab 2 ayat 19. Gereja harus memupuk hidup persekutuan dengan Allah. Di dalam pengertian ini, gereja terpanggil untuk menghilangkan segala macam perbedaan-perbedaan yang ada, golongan, bangsa, suku, agama, dan lain-lain. Ini agama Katolik. Ya, imam besar ini berarti ya memakai peci berarti seorang imam besar berarti dia seorang Muslim ya kan. Tapi di sini kita melihat Paus Fransiskus dengan imam besar ya Al-Azhar ini ya menjalin relasi ya untuk mau menghilangkan sekat-sekat perbedaan. Itu tadi perbedaan agama. Ya, di sini agama Katolik, di sini agama Islam. Bertemu lalu ya terjadi perjumpaan yang indah. Mereka ya cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tanda kedekatan orang-orang ya Eropa ya, orang-orang barat seperti itu. Kebiasaan mereka ada cepaka-cepiki, tanda mereka ingin ya ramah, mereka ingin membangun relasi dengan siapapun itu. Jadi di sini gereja ya yang diemban oleh Paus Fransiskus dan tentu kita semua juga ya memupuk hidup persekutuan ya. Persekutuan itu berarti mau membangun relasi dengan siapa saja. Lalu berikutnya, pengertian gereja sebagai komunio atau persekutuan. Tolong ini ditulis ya. Tolong ditulis, ini ditulis, dicatat di buku tulismu. Gereja sebagai komunio dipanggil untuk mengembangkan persatuan dan persaudaraan yang terbuka tidak hanya terhadap internal, tapi juga terhadap semua orang yang beragam latar belakang sosial budayanya. Nah, sekali lagi, seringkali kita dapatkan ya dalam penjelasan tadi di sini segala macam perbedaan. Jadi dengan segala macam perbedaan itu entah dia agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, apapun itu ya kita mau menjalin relasi. Lalu di sini juga dikatakan terhadap semua orang yang beragam latar belakang sosial budayanya. Mau dia dari Papua, mau dia dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, Kalimantan, ya, tetap ya kita membuka pintu hati kita lebar-lebar untuk mau membangun relasi dengan mereka. Tidak hanya dengan kelompok internal kita, ya kita bergaul dengan orang-orang Katolik saja, tidak. Ya, kalau kasih contoh di Bambin ya kalian bergaul dengan siapa saja kan, tidak hanya dengan teman-teman yang beragama Katolik, tidak. Teman-teman yang Kristen pun juga kalian bergaul dengan mereka, yang Muslim kalian bergaul. Lalu juga dengan yang Buddha. Ya, Mister bersyukur bahwa di Bambini ini ya semangat pluralitasnya atau semangat keragamannya, perbedaan agama itu cukup bagus. Toleransinya diantarkan itu Mister sangat senang. Ya, kalian bergaul dengan siapa saja tanpa memandang ya dia agamanya apa. Itu baik, itu bagus menurut Mister. Ya, ini silakan dicatat. Kemudian lanjut. Nah, seperti gambar ini kan ini ada gambar korban longsor mungkin ya. Di sini ada tim SAR. Oke, coba kita perbesar. Di sini ada tim SAR, ada juga mungkin tentara. Ya, jelas di sini mereka tidak akan ya melihat lagi, kayaknya ini yang tim SAR kayaknya agama Islam ya, Jami bantu deh. Kayaknya yang baju vin kayaknya agama Katolik, Jami bantu deh. Tidak. Ini terdorong dari segi kemanusiaan ya. Saya tolong karena saya mau menolong orang yang sedang kesusahan. Ya, hati saya terdorong bukan karena agama, bukan karena suku. Ya, di sini lihat ya, memupuk persekutuan yang luar biasa. Nah, lalu sekarang kita masuk ke tema selanjutnya yaitu sifat-sifat gereja. Nah, ini yang dimaksud gereja, sifat-sifat gereja sebagai paguyuban atau persekutuan. Tolong ditulis, yang pertama 1, yang kedua kudus, yang ketiga Katolik, yang keempat apostolik. Nah, silakan dicatat. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang pertama. 1, sifat gereja yang satu itu apa? Paguyuban umat beriman yang beragam karunia atau tugas pelayanannya, namun satu kesatuan. Sebab gereja lahir dari pribadi Allah Roh Kudus yang mempersatukan seluruh umat beriman. Ini jangan dicatat dulu, masih ada yang selanjutnya. Kesatuan gereja, kesatuan gereja dalam satu iman, dalam keberagaman, cara ungkap dan perwujudannya. Jadi gereja dikatakan sifatnya satu itu pertama karena ya itu satu iman dalam keberagaman. Di sini dikatakan
gereja itu satu karena berasal dari satu Allah, ya. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Tanda salib ingat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini satu. Kalau kita di Makassar tanda salibnya begitu, maka orang di Sumatera atau bahkan di luar negeri, ya, di Vatikan, di Roma, Italia, bahkan sampai mungkin di Malaysia yang Katolik, Singapura, itu semua sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ada sebutan Bapaknya, tapi mungkin yang berbeda bahasanya. Dalam bahasa Inggris, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ya, dalam bahasa Latin, in nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti, Amen. Ya, semua sama, ada ungkapan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi yang berbeda bahasanya. Itu makanya dikatakan keberagaman. Yang kedua, gereja itu satu menurut pendirinya, Yesus Kristus, ya. Yang mendirikan gereja ini adalah Yesus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah lewat darahnya, lewat dengan kematiannya di kayu salib. Gereja itu satu menurut jiwanya, yaitu Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman. Gereja walaupun memiliki kemajemukan tetapi tetap satu. Ini tadi saya bilang perbedaan. Bahasanya berbeda. Bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa yang ada di Roma, Italia. Berbeda dengan ada bahasa yang ada di mungkin di Mesir, ya. Semua berbeda tetapi itu satu, ya kan? Jadi silakan ini dicatat, ini penting, ya. Poin ini semua tolong dicatat, ada 4. Ini menerangkan secara garis besar tentang kenapa gereja itu disebut satu. Oke? Silakan dicatat. Nah, lanjut ke yang berikutnya, sifat yang berikutnya. Kudus, kita lihat sifat yang kudus. Oke. Mengapa gereja itu kudus? Padahal ada orang berdosa di dalamnya. Nah, kekudusan gereja tidak terletak pada perbuatan manusia, tetapi karena perbuatan Allah. Allah mau memulihkan hubungannya dengan manusia yang telah rusak akibat dosa melalui pengorbanan dan kematian putranya di kayu salib. Jadi, kasih Allah dalam Yesus Kristus itulah yang membuat gereja itu kudus. Ya. Kudus adalah karya Roh dan panggilan bagi semua orang dan setiap manusia. Kekudusan tidak berasal dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus. Gereja disebut kudus karena Kristus sebagai kepala menguduskan anggotanya yang tetap berdosa. Jadi, kalau kalian mau catat mulai dari sini, titik sini, ya, titik sini sampai di sini. Ini yang kalian catat, ya. Ini dicatat. Gereja itu kudus. Ini singkat kok. Gereja disebut kudus karena Kristus sebagai kepala menguduskan anggotanya yang tetap berdosa. Jadi benar bahwa memang gereja kita ini ya dihuni oleh manusia-manusia yang berdosa. Misalnya Andi pendosa, ya. Mungkin juga ada orang-orang di sana yang Katolik juga berdosa. Tapi kenapa kita yang berdosa ini masih tetap mau berdoa kepada Tuhan, bahkan Tuhan masih mau ya menerima kita yang sudah berdosa ini ya, karena itu tadi, ya. Karena Yesus yang sebagai kepalanya, Yesus yang paling atas sebagai kepalanya, dia memiliki keyakinan mau menguduskan anggotanya yang berdosa. Jadi meskipun saya, Mr. Rian, tetap memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, ya, tapi selama Mr. Rian mau bertobat, mau menyesali segala perbuatannya Mr., maka pintu tobat, ya, pintu hati ya oleh Tuhan Yesus yang sebagai kepala pasti akan tetap menguduskan, ya. Jadi kembali ke manusianya, kembali ke pribadinya. Kalau sudah buat dosa, menyesali tidak? Kalau sudah menyesal ya jangan buat dosa lagi, ya. Bangun perdamaian, bangun lagi relasi dengan Tuhan dengan lebih baik. Seperti itu. Jadi silakan dicatat ini ya. Gereja disebut kudus karena Kristus sebagai kepala menguduskan anggotanya yang tetap berdosa. Jadi itu karena kudus ya. Kudus ya karena Roh Kudus ya, Roh Kudus menguduskan. Ya, Allah Tuhan Yesus yang menguduskan kita melalui Roh Kudusnya. Roh Kudusnya mana? Ya ini. Roh Kudusnya itu digambarkan seperti ya burung merpati, ada juga seperti katanya lidah api. Ya, tapi pada umumnya itu seperti burung merpati putih. Kuasa Roh Kudus ya menguduskan kita untuk bisa dekat dengan Tuhan Allah. Oke, itu ciri kedua ya. Satu sudah, kudus sudah, yang berikutnya apa? Katolik. Gereja yang Katolik. Katolik berarti umum, universal, meresapi segala-galanya. Gereja yang Katolik berarti bahwa gereja diperuntukkan bagi segala manusia dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Ini tolong dicatat, ini penting juga. Ya. Gereja yang Katolik. Ya. Katolik itu artinya ternyata umum, universal. Universal itu berarti umum ya, meresapi segala-galanya. Jadi teman-teman, anak-anak yang terkasih, gereja Katolik itu bukan hanya untuk kita orang Katolik yang sudah dibaptis menjadi Katolik,
tapi juga terbuka untuk umum seperti mereka ya. Ya, kita ini Gereja Katolik tidak memaksakan setiap orang yang mengenal Katolik, kalau kamu kenal Katolik, masuk ke jadi Katolik, baptis ke jadi Katolik, tidak. Ya, kita memperkenalkan kepada mereka bahwa kita ini orang Katolik, ya, kita yang beriman kepada Tuhan Allah, ya, kepada Tuhan Yesus yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, inilah kita kaum awam yang menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi Yesus ya dalam kehidupan di dunia seperti ini. Katolik ya, terbuka untuk siapa saja dari segala bangsa. Ini lagi universal sudah tadi, Kristus hadir di dalamnya, terbuka bagi dunia, sudah tidak terbatas pada tempat, bangsa, budaya, waktu atau golongan tertentu. Jadi sekali lagi, Katolik itu untuk semua orang yang mau menerimanya, yang mau dekat dengan Tuhan, itu untuk siap untuk mereka semua. Salah satunya gambar seperti Yesus ya. Nah, saya kira itu yang ketiga, sifat gereja yang ketiga. Lalu masuk ke sifat yang keempat terakhir, yaitu apostolik. Apostolik itu apa? Nah, ini dia. Apostolik berasal dari kata apostelo, Yunani. Artinya mengutus, menguaskan ya. Gereja apostolik artinya gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman rasuli dengan Kristus Yesus sebagai pedoman serta berpusat pada kitab suci dan tradisi. Jadi ingat, kalau dibilang seperti gereja, sifat gereja yang apostolik berarti itu warisan para rasul. Ya, apostolik itu warisan para rasul, diutus kepada murid-murid. Gereja dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman, berpedoman pada kitab suci dan tradisi. Ya, sampai sekarang kita tetap membaca kitab suci ya kan? Tradisi kita apa ya? Itu tadi, merayakan perayaan Ekaristi. Dalam melakukan perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, yang merayakan misa ya, kita bukan disuruh, kita dituntut mengenangkan kembali peristiwa Yesus waktu disalib, peristiwa waktu Yesus ya malam terakhir ya, Last Supper ya, perjamuan malam terakhir. Di situ kita mengenangkan kembali. Itulah tradisi ya. Tradisi itu ya kita ikuti sampai sekarang, bukan hanya di Indonesia, di Roma, di Italia, di semua negara yang percaya akan iman akan Yesus dalam gereja Katolik ya mengikuti tradisi seperti itu, misa, perayaan Ekaristi dan juga kitab suci. Itu ini tolong dicatat ya, dicatat semua. Lalu berikutnya, gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka itu. Kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru sudah ada sejak zaman gereja perdana sendiri. Nah, ini semakin menegaskan slide yang tadi, bahwa gereja itu memang berasal dari para rasul. Ketika Yesus sudah wafat di kayu salib lalu kemudian bangkit pada hari ketiga ya, dia menyerahkan itu kepada rasulnya. Kalau bahasanya mungkin saya ini sudah mau naik ke surga, kamu ini lagi yang sebarkan kerajaan Allah, sebarkan berita bahagia ini, sebarkan bahwa saya telah bangkit, kamu yang saya serahkan ya. Makanya itu ada gambarnya seperti ini ya. Yesus memberikan kunci kepada Rasul Petrus. Nah, ini kunci apa ini? Bukan kunci surga, tapi kunci antara surga dan bumi diberikan kepada Rasul Petrus supaya dikatakan apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas juga di surga. Jadi Rasul Petrus itu sebagai dikatakan ya pondasinya iman gereja, dan Rasul Petrus itu ya rasul ya, murid Yesus. Dia sebagai murid Tuhan Yesus yang dipercaya untuk ya menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah Yesus. Nah, ini tradisi ya. Kemudian yang terakhir, ini rangkuman. Silakan juga dicatat ya. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil, dihimpun dan diutus oleh Allah. 4 ciri gereja. 1, kudus, katolik, apostolik. Ini sudah ya kalian catat. Struktur organisasi gereja disebut hierarki. Hierarki terdiri atas paus, dewan para uskup dan pembantu uskup. Pembantu uskup adalah para imam dan diakon terhabis. Ini silakan dicatat, dan mohon catatan yang sudah kalian catat dikirim ke WA-nya Mister di grup ya, tolong dikirim grup. Dan semoga melalui pembelajaran ini bisa menyadarkan kalian bahwa gereja Katolik kita ini begitu kaya ya akan tradisi. Jadi bersyukurlah bahwa kita bisa mengenal Kristus Yesus dalam gereja kita, gereja Katolik. Saya kira itu saya dari Mister. Tetap menjaga kesehatan kalian, tetap dengarkan tadi nasihat Mister untuk kalian. Sampai jumpa dan salam buat orang tua, salam sehat. Sampai jumpa.